Hai semuanya, aku Atina Ibanez and welcome back to my channel. Sesuai dengan judulnya, mari kupas tuntas perjalanan aku hingga menjadi winner Putri Hijabfluencer Indonesia 2023. The winner Putri Hijabfluencer Indonesia 2023. Please welcome Provinsi Riau 2, Atina Ibanez Octaviola. Video ini terbagi menjadi beberapa bagian, jadi cek aja bagian yang kalian mau tahu. Dan mari kita mulai video ini dengan kenapa aku mau ikut Putri Hijabfluencer Indonesia di tahun 2023. Sebenarnya untuk ajang pageant sendiri aku udah pernah ikut di tahun 2021 dan 2022. Dan dari situ aku belajar banyak hal, I face a lot and learn a lot from that. Hingga akhirnya aku cukup selektif untuk memilih ajang pageant mana yang harus aku ikuti untuk tahun 2023. Apalagi notabene kan aku berhijab ya teman-teman. Dan untuk Putri Hijabfluencer Indonesia sendiri itu butuh observasi sekitar 1,5 tahun. Jadi aku pelajari dulu bagaimana alumninya, bagaimana orang-orang di dalamnya, sejarah berdirinya bagaimana, perkembangannya bagaimana, dan apakah ada kegiatan lanjutan setelah kita selesai grand final atau tidak. Karena menurut aku pribadi, selain kitanya yang harus berkontribusi, wadahnya sendiri juga harus tepat. Apakah mampu mendukung kita untuk berkontribusi atau tidak. Dan itu adalah alasan-alasan kenapa pada akhirnya aku memutuskan, oke, kita ikut Putri Hijabfluencer Indonesia di tahun 2023 ini. Nah, sebelum ke Putri Hijabfluencer Indonesia, sebenarnya awal mulanya itu adalah Putri Hijab Academy. Jadi di tahun 2022, pembukaan Putri Hijab Academy untuk Pekanbaru batch pertama itu buka. Dan kesempatan emasnya adalah karena yang menghandle langsung batch pertama ini adalah Kak Lydia Agustin selaku CEO dan founder Putri Hijabfluencer Indonesia. Nah, sebenarnya selain dapat ilmu, aku itu pengen banget tahu bagaimana sebenarnya Putri Hijabfluencer Indonesia ini mengadakan sebuah kegiatan. Mulai dari manajemen waktunya, konsumsinya, rundownnya, apakah ekspektasi kita itu sesuai nih dengan realita yang ada. Dan ternyata semua ekspektasi aku tentang Putri Hijab Academy ini sesuai dengan realitanya. Dan ini juga yang menjadi dasar terkuat aku untuk pada akhirnya ayo kita mulai ikut Putri Hijabfluencer Indonesia dari daerah aku yaitu Provinsi Riau. Alhamdulillahnya untuk Provinsi Riau sendiri aku dapat best student, kemudian diseleksi lagi, hingga pada akhirnya aku mendapatkan golden ticket sebagai finalis Putri Hijabfluencer Indonesia 2023 sebagai Riau 4. Tapi walaupun aku sudah menjadi perwakilan 4, aku tetap ikut audisi dari daerah karena waktu itu pengumuman golden ticketnya dan pengumuman finalis Putri Hijabfluencer Riau ini berbarengan. Dan dari situ aku memutuskan lebih baik tetap ikut audisi daerahnya. Dan setelah melewati proses Putri Hijabfluencer Riau, aku dinobatkan sebagai first runner up Putri Hijabfluencer Riau 2023 dan naik dari Riau 4 ke Riau 2. Jadi kalau misalnya teman-teman, lah tadi kan Riau 4 kok tiba-tiba jadi perwakilan 2. Nah gini ceritanya. Jadi teman-teman gak usah bingung lagi. Intinya sih kenapa aku mau ikut audisi lagi, aku itu bener-bener ingin step by step untuk ikut ajang ini dari audisi daerah. Karena dari situ aku bisa banyak belajar dan bisa banyak evaluasi diri untuk lebih siap nih menghadapi Putri Hijabfluencer Indonesia di tahun 2023. Dari awal juga udah ditegaskan walaupun kamu perwakilan 1, 2, 3, 4, kamu akan menjadi setara kembali di audisi nasional. Itu adalah kesempatan yang gak boleh kita lewatkan untuk evaluasi diri dan terus berkembang untuk nantinya lebih baik lagi di Putri Hijabfluencer Indonesia. Kita masuk ke pemilihan Putri Hijabfluencer Indonesia 2023. Di tahun aku itu ada 22 provinsi, totalnya itu ada 63 finalis. Dan dari pemilihan daerah ke pemilihan nasional, banyak banget evaluasi yang aku lakukan. Ditambah lagi dari awal itu udah di warning kalau kegiatan Putri Hijabfluencer Indonesia ini bakal padat banget. Akan ada karantina online dan offline, dan karantina online ini adalah karantina terpanjangnya. Itu selama 3 bulan dengan ada content challenge di dalamnya dan juga ada kelas influencer.
Menurut aku fase terberat dari Putri Influencer Indonesia ini ada di karantina online-nya, karena di karantina online sendiri yang aku sebutin tadi, kita ada konten challenge. Jadi dalam seminggu itu kita bisa upload konten 7 sampai 8, belum lagi story-nya, konten reels-nya. Dan pada masa itu juga adalah masa dimana harus mengorbankan waktu tidur sangat banyak. Apalagi notabene kan aku bekerja, jadi baru bisa start buat konten itu malam, dan kadang-kadang itu sampai jam 3 pagi, baru tidur, terus jam 5 bangun. Tapi alhamdulillahnya walaupun menguras tenaga, waktu, pikiran, serta emosi nih ya teman-teman, aku di bulan pertama itu jadi juara 1 untuk konten challenge, dan di bulan kedua dan ketiga itu jadi top 2, jadi aku peringkat 2 untuk konten challenge. Tapi sebenarnya untuk konten challenge ini dan karantina online, impact-nya tuh gede banget. Apalagi kan kita putri hijabfluencer, ranahnya itu di sosial media, jadi impact-nya itu bener-bener segede itu di sosial media. And buat sosial media kita itu jadi lebih aktif, kitanya juga lebih kreatif, dan itu membuat kita jadi lebih baik di masa sekarang. Oke, kita lanjut ke persiapan bakat. Di persiapan bakat ini aku highlight karena banyak banget pelajaran yang ingin aku share ke teman-teman terkait persiapan bakat. Pada tahun 2023, bakat ini sebelum ditampilkan akan dibuat videonya. Jadi persiapannya adalah pembuatan video bakat. Nantinya saat bakat ini dikumpulkan, akan dipilih 10 bakat terbaik yang akan ditampilkan pada saat karantina offline Putri Hijabfluencer Indonesia 2023. Tapi kalau untuk tahun saat kalian daftar itu aku nggak tahu ya seleksinya gimana. Pada saat persiapan bakat ini, banyak banget yang menyarankan ke aku untuk mengkolaborasikan bakat ataupun mengganti bakat aku ke bakat yang lain. Tapi pada saat itu aku berpikir lagi, kalau misalnya aku ganti bakat atau aku kolaborasikan bakat aku, bisa kemungkinan untuk tidak maksimal hasilnya dengan waktu yang sesingkat itu. Karena kita udah ada karantina online, belum lagi konten challenge-nya. Kalau kita ganti bakat atau mempersiapkan bakat yang lain, otomatis kita harus riset dari awal dan banyak waktu yang kita makan untuk persiapan bakat ini. Jadi pada akhirnya aku memutuskan aku tetap dengan bakat aku, dan alhamdulillahnya aku mendapatkan top 10 Putri Hijabfluencer Indonesia berbakat. Buat yang mau tahu bakat aku apa, kalian bisa cek di video ini. Jadi bakat aku itu adalah storytelling. Dari sini kita bisa belajar banyak sih teman-teman. Untuk jadi kelas kosong itu penting, tapi jangan lupa untuk meletakkan saringan di atasnya. Karena semua masukan itu baik, tapi nggak semua masukan itu cocok untuk diri kita. Apalagi terkait bakat, yang tahu bakat itu adalah kamu. Jadi pilihlah saran yang sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Oke, sekarang kita bahas tentang karantina offline. Di karantina offline ini lebih ke audiensi, terus juga jadi tamu undangan untuk seminar-seminar. Lalu juga ada bekal materi yang diberikan. Dan yang mau aku tekankan tentang karantina offline ini adalah hati-hati teman-teman, karena karantina offline itu mampu untuk mengubah keadaan. So beware of karantina offline. So saran aku untuk karantina offline adalah give your best but don't forget to enjoy every moment. Tibalah di masa grand final. Di masa ini aku sudah memasrahkan diri apapun hasilnya. Yang aku harapkan adalah semua hal, semua sesi, semua rangkaian acara dari grand final itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi kalau misalnya nanti tidak sesuai ekspektasi, aku sudah ikhlas. Dan bahkan malam sebelum grand final, aku itu udah telepon Umi dan bilang, Umi maaf ya kalau misalnya pada pengumumannya nanti ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Apalagi pada saat pengumuman top 25 itu aku dipanggil di urutan ke-23. Kalian bayangin dak-dikduknya gimana. Karena kalau melihat track record untuk top 25 itu, aku masih bisa masuk teman-teman. Sampai aku tuh ngira, ya Allah ini ada yang salah kali ya pas aku karantina offline. Tapi ternyata aku dipanggil pada urutan ke-23. Dari top 25 itu ke top 10. Lalu ada speech dari top 10 ke top 5. Aku deg-degan lagi karena walaupun aku dipanggil pertama, aku tetap nggak bisa milih karena aku dapat pertanyaan paling terakhir. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Pada saat top 3 itu sebenarnya aku udah cukup lega karena berada di top 3 berarti menjadi salah satu pemenang dari Putri Hijabfluencer Indonesia. Selain itu pada saat masa Q&A juga alhamdulillahnya berjalan dengan lancar. Sampai pada saat pengumuman pemenang di Tula Standing,
Aku itu doanya cuma, ya Allah kalau misalnya aku juara 2, aku ikhlas banget karena menjadi top 3 ini berarti aku udah mewujudkan mimpi Umi untuk berada di top 3 sebagai Putri Hijab Influencer Indonesia 2023. Tapi ya Allah kalau misalnya memang Engkau mengundangku ke rumahmu, maka jadikanlah aku juara 1 karena aku nggak tahu lagi gimana caranya untuk bisa berada di rumahmu kalau tidak lewat Putri Hijab Influencer Indonesia. Karena hadiah utama pada tahun aku adalah umroh, dan umroh ini diberikan hanya untuk pemenang pertamanya. Dan sampai nama aku disebut, aku nggak nyangka banget kalian bisa lihat bagaimana ekspresi aku di live siaran langsungnya. Itu ada di YouTube PHI, aku cantumin di sini. And here I am now as winner Putri Hijab Influencer Indonesia 2023. Dari perjalanan ini banyak banget hal yang aku pelajari. Yang pertama itu untuk nggak pernah ragu dengan diri sendiri. Selain itu juga belajar lebih menjadi pendengar untuk orang lain, harus lebih solutif lagi, harus mampu untuk memahami karakter ataupun watak dari orang-orang banyak. Lalu juga aku mau tekankan, walaupun awalnya kamu bukan perwakilan 1, tapi kamu juga punya hak di Putri Hijab Influencer Indonesia ini untuk meraih gelar sebagai winner. Karena dari awal kan juga sudah ditekankan, mau winner, runner-up 1, runner-up 2, runner-up 3. Kalau sudah naik ke nasional berarti setara lagi sebagai finalis, berarti kesempatannya juga sama. Tinggal kitanya lagi yang mau atau tidak untuk mengevaluasi kekurangan ataupun memaksimalkan kelebihan yang kita miliki untuk audisi di nasional. Selain itu, aku juga belajar untuk selalu menjadi gelas kosong yang memiliki saringan di atasnya, karena balik lagi, semua masukan itu baik, tapi tidak semua masukan itu cocok. Pilihlah mana yang cocok untuk kita, sehingga kita bisa menjadi versi terbaik diri sendiri, dan apapun hasilnya nanti, kita akan bangga dengan seluruh usaha kita. So, buat kamu, jangan ragu lagi untuk ikuti pemilihan Putri Hijab Influencer di daerah kamu masing-masing, dan jadilah bagian dari keluarga Putri Hijab Influencer Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!